إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jummah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Sekarang hari Jumat tanggal 24 Dzulqa'dah, yang mana beberapa hari lagi kita akan menyongsong bulan yang agung, bulan yang Allah Azza wa Jal memberikan banyak pahala-pahala ibadah, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih agung, lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga dibanding jihad di jalan Allah yang lebih afdal, yang dilakukan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?" Kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah." Iya, semata-mata orang berjihad, ya, lebih afdal amalan yang dilakukan oleh orang Islam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali, kata Nabi, kecuali illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bisyai, kecuali orang yang berperang, berjuang, membawa jiwa hartanya dan tidak balik lagi, maka itulah yang tidak akan bisa terkalahkan. Ini menunjukkan para jamaah sekalian, hatta bulan Dzulqa'dah termasuk juga bulan suci, bulan terlarang. Demikian pula setelahnya bulan Dzulhijjah, bulan yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-36, kata Allah Azza wa Jal, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah 1 tahun itu 12 bulan, dan itu Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu, kata Allah, ada 4 bulan yang suci, ada 4 bulan yang terlarang. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama. Jadi penetapan ada 4 bulan yang suci, 4 bulan yang terlarang, itu bagian dari agama. Lalu kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat dosa, berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Kata para ulama, di setiap bulan tidak boleh orang Islam berbuat zalim, berbuat dosa, namun dikhususkan
tidak boleh berbuat zalim di 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah jadikan dia terlarang, yang Allah jadikan dia suci. Dosa yang dilakukan di 4 bulan yang Allah sucikan ini lebih besar di sisi Allah daripada dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Apa yang 4 bulan ini para jemaah? Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan, inna zaman qad istadaraqa hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman telah berlaku ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Lalu kata Nabi SAW, as-sanah 12 syahra, 1 tahun ada 12 bulan. Yani hadis ini menjelaskan, menafsirkan ayat tadi di dalam surah At-Taubah. Kata Nabi, minha arbatun hurum, yang 1 tahun ini ada 4 bulan yang disucikan, yang mulia, yang terlarang di sisi Allah. Nabi menyebutkan salah satu mutawaliyat, yang 3-nya berturut-turut, Dzulqaidah, Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqaidah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Lalu kata Nabi, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan satu lagi kata Nabi itu bulan Rajab, yaitu bulan Rajab Mudhar yang ada di antara Jumadil Ula, Jumadil Tsani dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa kaum muslimin hendaknya mengetahui bagaimana keutamaan dan bagaimana kewajiban dia dalam beribadah dengan mengaitkan dan menggantungkan dengan bulan-bulan Hijriyah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan tentang ayat di surah At-Taubah ayat 36 tadi. Kata Imam Al-Qurtubi, wa hadhil ayatu, dan ayat yang mulia ini menunjukkan, kata beliau, tadullu ala annal wajib, bahwasanya yang wajib bagi umat Islam ta'liqul ahkami minal ibadati wa ghairiha, yaitu mengaitkan hukum-hukum ibadah atau selain ibadah bisyuhuri wasinin allati ta'rifuha al-arab. Kata beliau, innama yakunu bisyuhuri wassinin allati ta'rifuha al-arab, itu dengan bulan-bulan, dengan tahun-tahun yang dikenal oleh bangsa Arab. Yani dari Muharram sampai Dzulhijjah, ini harus kita kaitkan antara ibadah-ibadah kita dengan aktivitas-aktivitas kita. Kata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, duna syuhur allati ta'tabiruha al-ajam war-rum wal-kibtu, bukan bulan-bulan yang biasa dipakai oleh orang-orang barat, oleh orang Romawi atau orang-orang kafir. Jadi ini diantara, kata Imam Al-Qurtubi, kewajiban orang Islam. Oleh karenanya para jemaah sekalian, di bulan yang suci yang agung ini, lebih-lebih nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwasanya ada amalan-amalan yang khusus. Bahkan mari kita mempersiapkan bahwa di situ juga ada hari-hari yang istimewa. Di antara hari-hari tersebut, yang pertama adalah di antaranya hari Arafah. Hari Arafah para jemaah sekalian, hari yang istimewa. Nabi SAW menyebutkan bahwa hari Arafah adalah hari di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Beliau bersabda, ma min ayamin aksar min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang Allah begitu banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka daripada dibandingkan hari Arafah. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kata Imam Ibn Rajab, yaum Arafah yaumul idki minan nar, hari Arafah ini adalah hari pembebasan, hari pembebasan dari Allah untuk para hamba dari api neraka. Dan ini berlaku para jemaah bukan hanya bagi jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah, tapi bagi setiap muslim siapapun dia yang betul-betul mengisi ibadah di hari Arafah tersebut. Maka kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, fayatikullahu, maka Allah membebaskan minan nar, dari api neraka, man waqafa bi Arafah wa man lam yakif biha min ahli al-amsar minal muslimin. Maka Allah membebaskan dari api neraka bagi hamba yang wukuf, yang sedang ibadah haji atau yang sedang tidak ibadah haji sekalipun, yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Maka hari Arafah adalah hari yang agung, hari yang mulia. Di antara para ulama, di antara para salaf, ada yang menyebutkan kenapa 10 hari pertama demikian agung para jemaah. Di antaranya Utsman An-Nahdi, seorang ulama tabi'in, mengatakan, kanu yu'adzimuna salasa asyaratin. Dahulu para salaf demikian, yu'adzimun, mengagungkan 10 yang 3, yani 10 hari yang 3. Yang pertama al-ashr awal min al-Muharram, yaitu 10 hari pertama Muharram. Yang kedua al-ashr awal min Dzulhijjah,
Itu yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga, al-ashrul akhir min Ramadan, yaitu 10 yang akhir di bulan Ramadan. 10 ini demikian keramatnya dalam Islam. Maka nanti di antara yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kenapa 10 hari pertama demikian mulia dan agung sampai-sampai Allah melipat gandakan pahala. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, walladzi yadhharu, dan yang nampak anna sabab fi imtiyazi ashri dzil hijjah, bahwasanya yang nampak dari sebab diistimewakannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, limakan ijtima'i ummahatil ibadat fiha, karena terkumpulnya para jemaah ibadah-ibadah inti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa ibadah inti? Kata beliau, wahiyya shalah wassiyam wassadaqah wal hajj, yaitu ibadah yang dimaksud salat, ada salat Id, wassiyam ada puasa, bahkan 10 hari pertama kita berpuasa, wabil khusus puasa Arafah, saum yaum Arafah yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah, puasa Arafah, puasa yang menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bahkan Nabi terbiasa puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah, bahwasanya Nabi terbiasa berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena tanggal 10-nya kita haram berpuasa karena itu hari raya. 9 pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yaum Asyura, dan Nabi terbiasa puasa Asyura, wa 3 ayyam min kulli syahr, awal itsnain min asy-syahr wal khamis, itu juga Nabi terbiasa puasa 3 hari setiap bulan, itu di setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka puasa di bulan Dzulhijjah di antara puasa yang demikian diutamakan. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Hajar mengatakan di antaranya lagi adalah puasa, di antara lagi sedekah. Mana sedekah? Di antaranya menyembelih kurban. Maka ibadah yang agung di bulan Dzulhijjah ini adalah menyembelih kurban. Allah telah mensyariatkan kurban para jemaah bagi umat Islam dan umat-umat sebelum kita. Allah Ta'ala mengatakan, wali kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat telah kami syariatkan nusuk, yakni menyembelih, mengalirkan darah hewan, agar mereka mengingat Allah atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Maka berkurban merupakan kewajiban atas setiap keluarga muslim. Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya wajib atas kalian setiap ahlul bait, setiap satu keluarga tiap tahunnya wajib berkurban. Maka di antara pendapat ulama, berkurban hukumnya wajib, walaupun mayoritas para ulama memang mengatakan sunnah muakkadah. Di antara mazhab Syafi'i, termasuk di antara mazhab para mayoritas para ulama lain mengatakan kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Namun wallahu taala alam, pendapat yang kuat berkurban hukumnya wajib, walakin hadzal wujub masyrutun bi ayyaqdiru alaihi. Kata ulama, kewajiban kurban tetap dia syarat apabila mampu. Yang konsekuensinya yang berkata wajib bahwa kalau ada orang mampu, orang kaya namun tidak berkurban, maka dia terkena dosa. Berbeda dengan yang berpendapat sunnah muakkadah. Bagi yang kaya raya walaupun tidak berkurban dia tidak berdosa. Namun pendapat yang kuat wajib berjam. Bahkan Nabi sampai mengancam. Beliau mengatakan, man wajada sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu, memiliki kemampuan namun tidak berkurban, kata Nabi, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat Id kami. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, di antara amalan yang harus kita perbanyak
di 10 hari pertama bulan Zulhijjah nanti adalah memperbanyak membaca zikir, bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma min amal a'zamu indallahi ajran wa azka indallahi min khairin ya'maluhu fi ashri al-adha." Tidak ada amalan yang paling agung pahalanya di sisi Allah, tidak ada amalan yang paling baik di sisi Allah daripada kebaikan yang dilakukan. Kebaikan min khairin, ini umum jemaah, min khairin, dari kebaikan apapun dia, baca Quran, berzikir, berdoa, salat, sedekah, apapun dia kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu kata Nabi, fa'aksiru fihinna, maka perbanyak di 10 hari pertama Zulhijjah minat tahlili wat takbiri wat tahmidi, perbanyak membaca takbir, membaca tahlil, membaca tahmid. Maka di antara amalan adalah selain kita memperbanyak salat, memperbanyak puasa, juga memperbanyak takbir, termasuk di antara puncaknya nanti adalah kita melakukan salat Idul Adha yang setelah itu diikuti dengan ibadah kurban. Di antara beberapa kesalahan para jamaah sekalian dalam berkurban yang perlu kita sampaikan, yang pertama di antara kesalahan di dalam berkurban adalah berkurban yang mana patungan melebihi dari yang ditetapkan oleh syariat. Yani berkurban patungan 100 orang misalnya dari siswa-siswa, maka ini tidak sah dia dianggap sebagai kurban. Karena kurban patungan hanya maksimal unta 10 orang dan sapi hanya 7 orang. Ini di antara kesalahan yang banyak terjadi, sehingga walaupun dengan niat untuk pembelajaran kepada anak-anak kita bukan dengan cara yang salah dan menyalahi syariat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, di antara kesalahan adalah ketika berkurban dan dia telah memiliki hewan kurban, dia diantaranya tidak mentakyin. Jadi berkurban itu kalau dia berniat kurban, maka niat ini ketika belum ditakyin, ketika seorang mungkin nggak jadi berkurban maka tidak masalah, ya, mau mengganti hewan kurbannya tidak bermasalah. Tapi ketika sudah ditakyin hewan kurban ini, maka ketika misalnya dia melakukan kesalahan, hewan kurban menjadi cacat, maka dia wajib diganti. Ketika hewan kurban mungkin hilang karena kesalahan keteledorannya, maka dia wajib untuk diganti, karena hewan kurban tadi sudah ditakyin menjadi milik Allah. Namun sebaliknya, di antara keuntungan mentakyin hewan kurban kita adalah ketika hewan kurban hilang di luar kemampuan kita, atau cacat di luar kemampuan kita, atau hewan kurban kita mati di luar kemampuan kita, di luar kesalahan kita, maka kurban kita telah dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mentakyin hewan kurban ketika setelah kita memiliki kurban adalah hal yang dianjurkan. Kemudian para jemaah sekalian, di antara lagi adalah bagi para panitia-panitia kurban dengan menjual kulit kurban. Nabi sampai menegaskan dan mengkhususkan tentang masalah kulit kurban. Beliau mengatakan, man ba'a jildal udhiyata fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurban maka tidak sah. Sebagian ulama mengartikan tidak ada kurban yang tidak sah kurbannya. Oleh karenanya bagi para takmir masjid yang mewakili para pekurban, tidak diperbolehkan menjual kulit kurban, tapi harus dibagikan kepada kaum muslimin siapapun yang boleh untuk kita bagi. Setelah itu barulah mereka mau menjual, bebas. Mau menjual daging kurban silakan kalau sudah dibagi, tapi jangan dijual terlebih dahulu kemudian baru dibagikan uangnya. Ini telah termasuk kepada apa yang disebutkan oleh larangan dalam hadis. Demikian pula para jamaah sekalian, di antara bentuk menjual salah satu dari anggota hewan kurban adalah ketika membayar upah tukang jagal dengan salah satu dari anggota daging, misalnya dengan daging, dengan kulit dan yang semisal. Jadi tukang jagal boleh diberi hadiah, boleh diberi dari daging kurban, boleh tukang jagal, namun jangan disebut, jangan dianggap sebagai upah. Kalau upah kita memberi langsung dari uang kita sendiri, dari kantong kita sendiri. Demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika terjadi para jemaah, jika terjadi ada hewan kurban yang ngamuk-ngamuk, yang dia sampai tidak terkendali menjadi liar, maka hukumnya berlaku hukum seperti hewan liar. Ini caranya boleh dengan cara kita
memburu seperti buruan, tidak harus disembelih, tapi boleh dengan cara diburu sebagaimana buruan hewan liar. Demikian pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW membagikan harta rampasan peperangan, ada beberapa unta yang dibagi, ternyata satu unta kabur, lepas dan liar, tidak bisa terkendalikan. Akhirnya Rasul dan para sahabat meningkar, membawa kuda-kuda mereka, lalu kemudian memanahnya, lalu akhirnya dihalalkan oleh Nabi hal seperti itu. Makanya di antara beberapa poin yang perlu diperhatikan. Allah Ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Maka mari kita berdoa semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita senantiasa ada di atas ketaatan, mengisi ibadah-ibadah di waktu-waktu yang mulia, khususnya di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa rahman al-khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ajal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'dadin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.